Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan melanjutkan tutorial tentang konfigurasi TP-Link TL854RE. Nah, ini dia videonya nih. Sebelumnya kita sudah setting cara konfigurasi dasar ya. Nah, di video ini kita sudah konfigurasikan saat pertama kali kita unboxing ini TP-Linknya. Setelah kita unboxing, kita colokkan ke power. Setelah colokkan ke power, kita konekkan ke wifi hostnya, ke wifi host. Nah, contohnya kita punya wifi 1 misalnya, kita punya wifi 1, tampilannya gini. Kita punya wifi yang pertama, wifi 1. Kita punya wifi 1, terus kita punya repeater nih. Seperti ini dia wifi 1. Kemudian kita punya nama Devir wifi ya. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Nah, wifi-nya ini Devir wifi ya. Devir wifi. Padahal sumbernya adalah ini. Ini kemarin kita setting wireless repeaternya, ini dia. Wifi repeater rank extendernya ini. Kita ganti namanya jadi DFR wifi. Nah, hostnya adalah wifi sumbernya ini. Wifi sumbernya ini wifi 1 ini, DFR wifi 2. Kita tulis lagi ya. Nah, ini dia wifi-nya. Terus kita sedot ke repeater. Repeater itu jadi DFR wifi. Nah, kita sudah men-setting hal tersebut dan sekarang sudah berhasil connect. Dan internetnya juga sudah masuk nih. Oke. Ini dia sumber wifi-nya. Kita konekkan ke DFR wifi. Ini dia repeaternya adalah DFR wifi namanya. Nah, setelah itu kita akan lanjut tutorialnya. Tutorial untuk setting lagi konfigurasi. Semisal nih kita mau ganti DFR wifi-nya jadi nama yang lain, atau sumbernya kita ambil dari sumber yang lain. Nah, berarti kita perlu konfigurasi lagi agar klien bisa mengetahui di mana atau sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Misalnya kita ingin ganti nama repeaternya atau ingin ganti sumbernya. Kalau ingin ganti sumbernya bisa juga. Caranya adalah yang pertama, sebelum kita lanjut, silahkan di like dan di subscribe dulu channel kita. Nah, mudah-mudahan bisa berkembang karena subscriber saat ini baru 716 ya. Kalau sebelumnya kita masih sembunyikan, sekarang sudah kita open nih 716 subscriber karena sudah tidak boleh disembunyikan oleh YouTube lagi.
Oke, kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah unboxing dan kita koneksikan di video yang ini. Kalau ingin lihat videonya bisa lihat di deskripsi atau klik link yang di atas ini, di link video atas. Nah, sekarang kita lanjut lagi gimana caranya untuk mengganti WiFi-nya. Semisal teman-teman ingin mengganti nama DVR WiFi-nya atau ingin mengganti sumbernya. Kalau kemarin kita kan connect ke 192.168.0.254. Nah, ini WiFi-nya atau ini pengaturan dasarnya setelah kita unboxing. Atau bisa juga lewat TP-Link repeater.net. Nah, dan sekarang setelah kita konfigurasikan kemarin, maka alamat ini sudah tidak bisa diakses lagi. Nah, ini dia. Ini sudah tidak bisa diakses lagi karena IP-nya ini sudah berganti. Jadi IP di repeaternya itu sudah berganti pada awal. Ini awalnya 192.168.0.254. Itu konfigurasi IP dasarnya, IP default dari bawaan dari pabriknya. Sekarang cara kita connect ke repeaternya lagi adalah kita tinggal lihat di router sumbernya. Router sumber ini DVR WiFi 2 di router host atau di WiFi sumber. Nah, teman-teman tinggal masuk ke router atau ke mikrotik sumber dari repeater WiFi-nya. Repeater WiFi. Jadi kalau misalnya DVR WiFi ini sumber WiFi-nya adalah 192.168.22.1. Itu gateway-nya. Itu gateway-nya. Jadi kita buktikan ya. Kita coba lihat. Nah, terlihat kan? Ini dia. Nah, kalau yang ini connect kabel ya. Sekarang kita abaikan, ini yang connect WiFi. Ini dia. Sumbernya adalah DVR WiFi 2. Hostnya itu gateway-nya 192.168.22.1. Nah, yang sekarang connect ke sini, ini konfigurasi awal. Jadi, setelah kita connect ke host, maka IP yang dibawa oleh repeaternya ini akan terganti menjadi hostnya 192.168.22.1. Jadi di sini dia hostnya kita karena mengikuti host yang di sini. Nah, dan saya mendapatkan poin IP yang ini dia. Ini IP saya. Nah, jadi caranya bagaimana untuk masuk ke konfigurasi DVR WiFi. Konfigurasi repeaternya karena kita ingin koneksikan ke repeaternya lagi. Karena kita klik di sini kan sudah tidak mau nih. Nah, ini sudah tidak mau. Sudah tidak mau. Caranya adalah kita buka konfigurasi dari sumbernya, dari mikrotik atau dari router sumber. Nah, setelah kita buka WiFi sumbernya, maka terlihat IP-nya. Kita lihat IP yang kita dapat. IP yang kita dapat. Nah, ini yang di mikrotik saya ya. Karena sumber dari
WiFi range expandernya ini di router WiFi 2. Ini alamatnya. Jadi kita lihat berapa IP repeaternya. Nah, setelah saya lihat di Mikrotik, ternyata repeaternya ini mendapatkan IP 22196. Nah, jadi ini sudah berganti nih. Jadi 22196. Yang ini jadi berubah nih. Ini berubah jadi 22196. Oke. Nah, lanjut karena kita ingin kembali mengkonfigurasi repeaternya, maka ini kita ganti IP-nya jadi 22.196. Nah, alamatnya ini berubah sesuai dengan di IP sumbernya. Nah, kalau teman-teman connect ke hostnya atau ke WiFi sumber, misalnya WiFi sumber, WiFi 1, kalau WiFi satunya dapat segmen yang lain, IP address yang lain, maka repeater itu akan mengikut ke IP dari IP sumbernya, WiFi sumber. Nah, paham nggak? Kalau nggak paham, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar. Kemarin kan kita sudah konfigurasi nih, sekarang sudah terhubung ke IP dari TP-Link-nya, TP-Link WiFi ininya, repeaternya. Kemarin kita buat passwordnya adalah password. Kita buat kemarin adalah password 1 pagar. Oke, sekarang kita login. Oke, berhasil kan? Seperti di video sebelumnya. Nah, ini dia yang saya maksud nih. Ini nih penjelasannya. Kemarin sumber routernya ini pada dasarnya mendapatkan IP 192.168.0.254. Nah, ini adalah IP dasarnya dari TLWA854RE. Ini repeaternya. Nah, repeater ini kan mengambil WiFi atau sumbernya dari router. Nah, sedangkan di router yang saya punya memiliki IP 192.168.22.1. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi, maka nama WiFi-nya akan sama dengan yang ada di router dan mendapatkan IP yang sama dengan yang di router. Jadi 192.168.22.196. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengkonfigurasi lagi, maka harus connect ke IP yang didapatkan dari IP sumbernya, dari WiFi sumber. Nah, cara melihat WiFi sumbernya adalah tinggal masuk ke router teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk, tinggal dikonfigurasi lagi.
tinggal konfigurasi wirelessnya, atau mau ganti password juga boleh. Oke, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.